Di dunia yang penuh ketidakpastian, kita sering harus mengambil keputusan sebelum tahu hasil akhirnya. Disinilah simulasi Monte Carlo menjadi alat penting untuk membaca risiko, menguji kemungkinan, dan memahami sistem yang kompleks. Supaya alurnya jelas, kita akan mulai dari pengertian dan tujuan Monte Carlo terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke konsep dasar, langkah implementasi, dan cara memilih distribusi probabilitas yang tepat. Setelah itu, kita lihat contoh penerapan, keunggulan, keterbatasan, serta konsep convergence dan precision. Terakhir, kita bahas implementasi di software, studi kasus nyata, lalu kita tutup dengan rangkuman dan arah belajar berikutnya. Simulasi Monte Carlo adalah metode komputasi yang menggunakan pengambilan sampel acak berulang untuk memperkirakan perilaku suatu sistem. Tujuan utamanya adalah menghitung probabilitas hasil tertentu dan menaksir nilai ekspektasi saat perhitungan analitik terlalu sulit atau bahkan tidak praktis. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mencari satu jawaban, kita memetakan rentang kemungkinan hasil beserta peluang kemunculannya. Itulah sebabnya Monte Carlo sangat berguna ketika kita berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian, seperti pergerakan harga, permintaan pasar, atau waktu tunggu proses. Dalam data sains dan statistika, metode ini membantu saat data nyata penuh variasi, dan model yang kita bangun perlu diuji di banyak skenario. Secara historis, metode ini berkembang pesat pada era Perang Dunia Kedua, ketika para ilmuwan membutuhkan cara numerik untuk memecahkan persoalan yang sangat kompleks. Sejak saat itu, Monte Carlo terus dipakai di sains, teknik, keuangan, dan komputasi modern, karena semakin banyak masalah nyata yang memang lebih mudah dipahami lewat simulasi. Di dasar metode ini, Monte Carlo berdiri di atas dua fondasi utama, yaitu statistika dan probabilitas. Probabilitas memberi bahasa untuk menggambarkan ketidakpastian, sementara statistika membantu kita merangkum hasil dari banyak percobaan. Lalu muncul unsur pengacakan. Nilai masukan tidak dipilih satu persatu secara manual, tetapi diambil secara acak sesuai pola distribusi yang kita tentukan. Setelah itu, simulasi dijalankan berulang kali. Setiap iterasi menghasilkan kemungkinan hasil yang sedikit berbeda. Semua itu hanya bermakna jika kita punya model matematis yang jelas, termasuk hubungan antar variabel dan asumsi dasar yang dipakai. Kalau modelnya terlalu sederhana atau asumsi dasarnya keliru, simulasi bisa tampak rapi tetapi tetap menyesatkan. Semakin banyak iterasi yang dijalankan, biasanya estimasi akan semakin stabil. Bukan berarti langsung sempurna, tetapi hasilnya cenderung makin mendekati nilai sebenarnya. Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah dengan sangat jelas. Kita harus tahu pertanyaan apa yang ingin dijawab oleh simulasi. Berikutnya, kita membangun model yang mewakili sistem nyata, meskipun tentu dalam bentuk yang lebih sederhana dan terukur. Setelah model siap, tentukan variabel utama yang memengaruhi hasil, misalnya harga, permintaan, waktu proses, atau tingkat kegagalan. Untuk tiap variabel, kita juga perlu menetapkan asumsi dan distribusi probabilitas yang masuk akal berdasarkan data atau pengetahuan domain. Lalu simulasi dijalankan dengan mengacak nilai variabel acak pada setiap iterasi, sehingga tiap putaran merepresentasikan satu kemungkinan skenario. Dari sana, hasil tiap iterasi dikumpulkan, bukan hanya hasil akhir, tetapi juga pola sebaran dari seluruh kemungkinan yang muncul. Tahap terakhir adalah analisis statistik. Kita bisa menghitung mean, variance, interval hasil, sampai probabilitas sebuah kejadian tertentu benar-benar terjadi. Dengan urutan ini, Monte Carlo berubah dari sekadar ide acak menjadi prosedur analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar simulasi masuk akal, kita perlu memahami distribusi probabilitas. Distribusi inilah yang menentukan bagaimana nilai acak dihasilkan.
Secara umum, ada dua kelompok besar, yaitu distribusi diskret dan distribusi kontinu. Distribusi diskret dipakai ketika hasilnya berupa nilai yang terhitung, seperti jumlah cacat produk atau banyaknya pelanggan yang datang. Sementara itu, distribusi kontinu dipakai untuk nilai yang bisa berada di rentang manapun, seperti waktu, suhu, atau return investasi. Beberapa distribusi yang sangat umum adalah normal untuk data yang menyebar di sekitar rata-rata, uniform untuk peluang yang merata, dan eksponensial untuk waktu antar kejadian. Memilih distribusi yang keliru bisa membuat simulasi tampak presisi, padahal perilaku acaknya tidak mencerminkan kondisi nyata. Jadi kualitas Monte Carlo bukan hanya soal banyaknya iterasi, validitasnya juga sangat ditentukan oleh apakah distribusi inputnya benar-benar realistis. Salah satu penggunaan paling dasar Monte Carlo adalah menaksir nilai ekspektasi, yaitu rata-rata hasil yang mungkin terjadi dari banyak kemungkinan skenario. Metode yang sama juga bisa dipakai untuk memperkirakan variansi, sehingga kita tidak hanya tahu nilai tengahnya, tetapi juga seberapa besar penyimpangannya. Dalam investasi, Monte Carlo sering dipakai untuk mensimulasikan ribuan kemungkinan pergerakan return portofolio di masa depan. Dari hasil itu, analis bisa melihat bukan hanya potensi keuntungan, tetapi juga peluang kerugian besar yang mungkin muncul. Monte Carlo juga berguna untuk kejadian langka, seperti gagal bayar, lonjakan permintaan ekstrim, atau gangguan sistem yang jarang terjadi tetapi berdampak besar. Karena hasilnya berbentuk distribusi kemungkinan, pengambil keputusan bisa membandingkan skenario optimistis, moderat, dan pesimistis dengan lebih realistis. Itulah nilai praktis Monte Carlo. Metode ini membantu kita mengambil keputusan bukan dari tebakan tunggal, tetapi dari peta risiko yang lebih lengkap. Salah satu keunggulan terbesar Monte Carlo adalah fleksibilitasnya. Metode ini bisa dipakai pada banyak jenis masalah dengan bentuk ketidakpastian yang berbeda. Monte Carlo juga sangat membantu ketika solusi analitik rumit terlalu mahal atau bahkan tidak tersedia. Karena berbasis simulasi, kita dapat mengeksplorasi banyak skenario yang sulit dihitung secara manual. Namun ada konsekuensinya, semakin kompleks model dan semakin banyak iterasi, semakin besar juga kebutuhan komputasinya. Selain itu, hasil simulasi tetap bisa mengandung error jika jumlah iterasi terlalu sedikit atau model inputnya tidak mewakili kondisi nyata. Jadi Monte Carlo paling efektif ketika masalah mengandung ketidakpastian tinggi dan kita membutuhkan gambaran distribusi hasil, bukan sekadar satu angka tunggal. Kalau masalahnya sederhana dan punya solusi eksak yang mudah, simulasi besar-besaran justru bisa menjadi langkah yang berlebihan. Sekarang kita masuk ke dua konsep yang sangat penting, yaitu convergence dan precision. Convergence menggambarkan bagaimana hasil simulasi secara bertahap mendekati nilai yang stabil ketika jumlah iterasi terus bertambah. Gagasan ini berkaitan erat dengan hukum bilangan besar, yang pada intinya mengatakan bahwa rata-rata dari banyak sampel akan makin mendekati nilai harapannya. Precision berbicara tentang seberapa rapat atau konsisten estimasi yang kita peroleh dari simulasi tersebut. Biasanya, menambah iterasi akan meningkatkan akurasi dan precision, tetapi waktu komputasi juga ikut naik, jadi selalu ada trade-off antara kualitas hasil dan efisiensi. Untuk meningkatkan akurasi, tanpa hanya menambah iterasi secara brutal, kita bisa memakai teknik seperti variance reduction, control variates, atau stratified sampling. Dengan kata lain, simulasi yang baik bukan sekadar banyak. Simulasi yang baik juga dirancang cerdas agar hasilnya stabil, efisien, dan dapat dipercaya. Dalam praktiknya, Monte Carlo sangat sering diimplementasikan dengan bantuan software karena jumlah iterasinya bisa sangat besar.
Di Python, library yang sering dipakai antara lain NumPy untuk komputasi numerik dan CP untuk fungsi statistik serta distribusi probabilitas. Sementara di R, banyak analisis simulasi bisa dibangun dengan fungsi bawaan statistika, dan untuk pemodelan yang lebih lanjut, orang juga mengenal alat seperti RStudy. Alur coding dasarnya biasanya dimulai dari mendefinisikan model dan parameter input yang ingin diuji. Setelah itu, program menghasilkan sampel acak, menjalankan simulasi berulang, lalu menyimpan hasil tiap iterasi ke dalam struktur data yang siap dianalisis. Dari hasil tersebut, kita dapat menghitung statistik ringkas dan membuat visualisasi seperti histogram, box plot, atau kurva distribusi hasil simulasi. Jadi software bukan sekadar alat menjalankan kode, software adalah jembatan yang membuat konsep probabilitas bisa berubah menjadi eksperimen komputasi yang nyata. Kalau kita lihat di dunia nyata, Monte Carlo dipakai di banyak bidang karena ketidakpastian memang muncul hampir di mana-mana. Di keuangan, metode ini digunakan untuk mengukur risiko portofolio dengan mensimulasikan banyak kemungkinan pergerakan aset dan hasil investasi. Monte Carlo juga terkenal dalam valuasi opsi, ketika nilai instrumen keuangan bergantung pada jalur pergerakan harga yang tidak pasti. Di epidemiologi, simulasi membantu memodelkan berbagai skenario penyebaran penyakit, efektivitas intervensi, dan kebutuhan sumber daya kesehatan. Dalam statistik industri, metode ini bisa dipakai untuk menganalisis reliabilitas, kualitas proses, serta peluang gangguan pada rantai produksi. Yang menarik di semua konteks itu, tujuan utamanya sama. Kita ingin melihat berbagai kemungkinan hasil sebelum keputusan penting diambil. Itulah sebabnya Monte Carlo sangat bernilai. Ia membantu kita berpikir dalam distribusi kemungkinan, bukan sekadar berharap pada satu skenario terbaik. Sekarang kita sudah melihat bahwa simulasi Monte Carlo adalah cara yang kuat untuk memahami ketidakpastian melalui model, distribusi probabilitas, dan simulasi berulang. Kalau Anda ingin melangkah lebih jauh, dalami teknik efisiensi, coba terapkan pada kasus nyata, dan eksplorasi Python atau R agar konsep ini benar-benar terasa dalam praktik.